Perkenalkan, nama saya Yuni Puspita SPD. Saya mengajar di SD Negeri Karanganyar, Dharma Raja, Sumedang. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan ini, saya membuat video pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin pada kelas 4 SD. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hebat. Kaifa halukum? Alhamdulillah, sebelum belajar kita membaca doa secara bersama-sama. Untuk Adam, silakan untuk menyiapkan doa sebelum belajar. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Yang Ibu sebutkan namanya, angkat tangan, ucapkan hadir. Adam, Hadir. Alia, Hadir. Zahwa, Hadir. Gina, Hadir. Fauzan, Hadir. Ahmad. Hadir. Nah, alhamdulillah berarti semuanya hadir. Gak ada yang tidak masuk. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita biasakan untuk membaca Asmaul Husna secara bersama-sama. Yuk, kita baca Asmaul Husna bersama-sama mulai dari membaca basmalah. Anak soleh. Sebelum belajar kita tepuk semangat dulu biar belajarnya nambah semangat. Tepuk semangat. Kalau sudah semangat berarti belajarnya harus semangat. Nah, oke, baiklah anak-anak. Masih ingat tidak dengan pelajaran atau materi kita di minggu lalu itu tentang apa? Minggu lalu anak-anak sudah menulis dan mempraktekkan hafalan kepada ibu, yaitu menghafal Quran Surat At-Tin. Saya mau bertanya dulu tentang Quran Surat At-Tin. Surat At-Tin itu ada berapa ayat? Siapa yang tahu? Gila. 8 ayat, pinter. Terus surat At-Tin ada di Quran surat berapa? Alisa, berapa? Juz 30. Hebat. Ibu tanya lagi. Kalau surat
merupakan golongan surat apa? Irwa. Makiyah. Surat Makiyah. Jadi surat At-Tin itu terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Kemudian ada di Quran juz berapa? 30. Dan Quran surat At-Tin tergolong ke dalam golongan surat Makiyah. Materi yang akan Ibu sampaikan hari ini masih tentang Quran surat At-Tin, yaitu memahami pesan-pesan pokok surat At-Tin. Tujuannya apa? Tujuannya dari pembelajaran hari ini agar anak-anak mampu memahami pesan pokok dari Quran surat At-Tin. Agar anak-anak tidak lupa sama hafalan surat At-Tin, sekarang kita baca secara bersama-sama Quran surat At-Tin. Yuk, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Kita akan melanjutkan ke materi. Biar anak-anak makin semangat, kita tepuk semangat satu kali lagi. Tepuk semangat. Ibu akan menayangkan sebuah video, kemudian nanti sama kalian disimak secara baik. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Nah, baiklah anak-anak, setelah tadi kalian menyimak tayangan video, sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Tugas kelompoknya apa? Coba kalian identifikasi hasil dari tayangan video tadi. Apa pesan pokok yang terkandung dalam Quran surat At-Tin? Sekarang kalian boleh keluarkan alat tulisnya masing-masing. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini adalah tugas kelompok. Jadi nanti kalian berdiskusi setiap kelompok, kemudian kalian tuangkan pesan pokok Quran surat At-Tin. Apa yang kalian tadi lihat dari tayangan video tadi? Kalau kalian menyimak dengan secara baik dan dengan benar, pasti kalian akan mampu mengisi LKPD. Ingat dulu LKPD. Oke, sekarang kalian sudah mulai mengerjakan tugas kelompok masing-masing. Silakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, sekarang kita akan mulai mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Sudah. Ibu dengan suaranya dulu. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2 siap? Siap. Kelompok 3 siap? Siap. Kelompok 4 siap? Sekarang mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 boleh maju ke depan. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 boleh disimak presentasi dari diskusi kelompok 1. Mulai kelompok 1 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Dari tayangan video tadi, mengandung rangkaian dari ayat 1 sampai 3. Watir dan wazaitun. Watir dan wazaitun.
Ayat Malaysia. Urang Sinai Mesir adalah tempat ayat. Pada ayat 4 dan 6 mengandung makna keindahan penciptaan manusia. Pada ayat 2 terhadap makna Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada ayat 7 sampai 8 Allah telah memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum kepada orang yang bersalah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pada ayat 4 mengandung makna keindahan penciptaan manusia. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sempurna. Ayat 7 dan 8 kesempurnaan Allah sebagai hakim yang adil. Jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, alhamdulillah anak-anak, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Ibu kasih tepuk tangan dulu semua kelompok yuk. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pesan pokok dari Quran Surat At-Tin. Ibu harap semuanya sudah memahami pesan pokok dari Quran Surat At-Tin. Nah, alhamdulillah dari hasil diskusi kalian semuanya sudah memahami pesan pokok yang terkandung pada Quran Surat At-Tin. Ibu akan menjelaskan secara singkat pesan pokok pada Quran Surat At-Tin. Ayat 1 sampai 3 itu mengandung pesan pokok tentang keagungan Allah. Sedangkan pada Quran Surat At-Tin ayat 4 sampai 6 itu mengandung pesan pokok mengenai keindahan penciptaan manusia. Jadi Allah itu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Dan ayat 7 sampai 8 pesan pokok yang terkandung pada ayat tersebut mengenai kesempurnaan Allah sebagai hakim yang paling adil. Jadi Allah itu akan memberi pahala kepada siapa? Kepada orang yang taat. Dan Allah juga akan menghukum kepada orang yang salah. Itu adalah pesan pokok dari Quran Surat At-Tin. Baiklah anak-anak, agar pemahaman kalian lebih luas lagi, Ibu akan menguji pemahaman kalian melalui soal. Melalui platform kuisis. Nanti kalian akan mengisi soal. Soal Ibu akan tayangkan melalui kuisis. Kalian akan diberi 1 lembar setiap orang. Ini untuk mengisi soal kalian. Dan Ibu akan memberikan 1 orang itu, ya, ini namanya kartu jawaban. Di sini terdapat huruf A, B, dan C. Nah, nanti di setiap nomor ini kalian harus memberikan tanda centang. Biar pemahaman kalian lebih luas, Ibu akan memberikan soal melalui platform kuisis. Ibu akan membagikan 1 lembar 1 orang. Ini untuk jawaban kalian dan kartu jawaban itu huruf A, B, dan C. Nanti jadi ketika soal dibacakan, kalian harus mempersiapkan jawaban kalian entah A, B, atau C. Kemudian jika jawabannya ternyata benar, kasih tanda centang di nomor 1. Kalau jawabannya salah, kasih tanda silang di nomor 1. Paham? Semuanya sudah kebagian? Kalau sudah, sekarang kita akan memulai kuisnya. Siap? Siap. Nah, sekarang siap-siap untuk memberikan jawaban. Satu, dua, tiga. Apa jawabannya? Coba kita cek jawabannya betul atau tidak. Yes.
tidak? Betul. Satu, dua, tiga, apa jawabannya? Kita cek betul atau tidak? Ya. Ya. Siapa yang jawaban kalian? Satu, dua, tiga, apa jawabannya? Atau B? Kita cek dulu jawaban dari soal nomor 2. Siapa jawaban kalian masing-masing? Satu, dua, tiga, apa jawabannya? Kita cek dulu ya, jawabannya itu C atau B? Benar semua? Kita tepuk hebat ini semua. Tepuk hebat. Oke, sekarang lembar jawabannya boleh dikumpulkan secara kolektif. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan dari materi pembelajaran hari ini? Saya Bu. Kesimpulan surat Ad-Din ayat 1 sampai 8 menekankan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dan memberikan segala potensi yang baik. Nah, hebat, belum Adam bisa menyimpulkan. Nah, jadi kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, kemudian apalagi Allah juga memberikan kepada kita potensi yang paling baik. Untuk itu kita harus selalu apa? Selalu bersyukur. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelumnya kita akan bernyanyi mengenai makna dan pesan pokok dari Quran surat Ad-Din. Bagaimana pembelajaran hari ini yang menyenangkan tidak? Nanti kita akan bertemu di minggu depan dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Duduknya yang rapi, kita sama-sama akan membaca doa setelah belajar. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa setelah belajar. Duduk siap. Siap. Pulang sudah berada.